Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran kalau jawaban buat kelangsungan masa depan ekologi kita yang modern ini ternyata nggak selalu soal teknologi canggih? Ya, kadang kita terlalu sibuk mencari inovasi baru, padahal fondasi utamanya, cetak biru yang benar-benar kita butuhkan, justru udah lama banget dimiliki oleh masyarakat adat lewat kearifan lokal mereka. Penasaran gimana cara kerjanya? Yuk kita bahas. Oke, agenda kita hari ini simple tapi padat. Kita bakal mulai dari membongkar apa sebenarnya kearifan lokal itu, lanjut melihat gimana harmoni dengan alam dijaga, ngelewatin berbagai tantangan ekologi modern, ngebahas pengelolaan berbasis masyarakat, dan akhirnya bermuara pada solusi jangka panjang lewat pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu hakikat kearifan lokal. Kalau merujuk ke pakar ekologi Krafni tahun 2002, kearifan lokal itu bukan sekedar tradisi usang atau cerita rakyat loh. Ini adalah keseluruhan sistem pengetahuan, keyakinan, dan etika yang benar-benar menuntun perilaku manusia dalam suatu komunitas. Jadi, kearifan lokal itu hidup, bernapas, dan dipraktekkan secara nyata lintas generasi. Yang ngebentuk cara kita memperlakukan satu sama lain, dan pastinya cara kita memperlakukan alam. Nah, coba bayangin paradoks yang kita hadapi sekarang. Di satu sisi, ada yang namanya pembangunan. Kita dituntut untuk terus menguras bumi demi ningkatin kesejahteraan manusia. Tapi di sisi lain, ketersediaan sumber daya alam kita itu sangat terbatas dan distribusinya nggak merata. Ketegangan antara rasa haus akan pembangunan dan terbatasnya kapasitas bumi inilah yang bikin etika dari kearifan lokal tadi jadi super krusial buat kita terapin sekarang. Jadi, gimana cara kerjanya di dunia nyata? Kita masuk ke bagian kedua, menjaga harmoni dengan alam. Ketahanan ekologis di masyarakat tradisional itu bukan sekedar mitos, dan para akademisi udah membedahnya lewat 5 sudut pandang. Ada ekologi politik yang ngurusin soal distribusi kekuasaan, terus human welfare ekologi yang mastiin para petani lokal dapat keadilan lingkungan dan gak cuma ditekan penguasa. Ada juga antropologi, soal budaya, ekologi manusia yang ngelihat kita sebagai satu kesatuan dengan ekosistem, sampai ke evaluasi aksi dan konsekuensi kita. Intinya, menjaga harmoni alam itu butuh pendekatan yang utuh, dari urusan politik sampai keadilan sosial. Kalau mau lihat buku pedoman aslinya beraksi di lapangan, Nababan di tahun 95 merangkumnya jadi 6 prinsip konservasi. Ini benar-benar terstruktur loh. Mulai dari rasa hormat ke alam, ngasih hak kepemilikan khusus ke komunitas, pakai pengetahuan lokal, adaptasi teknologi yang ramah lingkungan, sampai menegakkan aturan adat yang ketat. Dan yang paling keren, prinsip terakhirnya adalah memastikan hasil panen didistribusikan secara adil. Bayangin kalau prinsip ini dipakai di ekonomi makro kita sekarang, pasti luar biasa dampaknya. Sayangnya, sistem yang udah keren ini lagi diuji habis-habisan. Mari kita lihat di bagian ketiga, tantangan ekologi di era modern. Saat ini, komunitas lokal lagi digempur oleh 4 ancaman raksasa yang maksa mereka buat ninggalin kearifan luhur tersebut. Pertama, pertumbuhan penduduk. Kedua, masuknya teknologi dan budaya modern yang ngubah gaya hidup. Ketiga, tekanan dari modal besar yang sering nyingkirin masyarakat lokal. Dan yang keempat, ini yang paling miris, kemiskinan dan kesenjangan. Gimana mau mikirin konservasi kalau besok aja nggak tahu mau makan apa kan? Tapi, dari semua ancaman tadi, tahu nggak apa pemicu nomor satunya? Ternyata sesimpel pertumbuhan penduduk atau angka kelahiran. Secara logika, makin banyak manusia yang lahir, makin butuh lahan, sarana, dan sumber daya buat hidup layak. Beban populasi yang meledak inilah yang jadi akar utama pergeseran yang sering berujung pada rusaknya keseimbangan alam kita yang rapuh ini. Nah, menghadapi ancaman seberat itu, kita butuh solusi nyata. Masuk ke bagian keempat, pengelolaan berbasis masyarakat. Disinilah konsep CBNRM atau Manajemen Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas jadi penyelamat. Lewat strategi ini, penduduk lokal nggak cuma jadi penonton saat lahannya dieksploitasi. Mereka ikut turun tangan langsung, mulai dari bikin rencana sampai evaluasi. Dengan cara ini, masyarakat lokal benar-benar jadi bos untuk nasib ekosistem mereka sendiri dan pastinya bisa mencegah konflik sosial baru. Biar sistem komunitas ini sukses, ada 3 penentu utamanya. Pertama, pengetahuan lokal mereka harus dihargai. Kedua, seberapa peduli mereka secara alami terhadap lingkungan. Dan ketiga, ini yang sering kelupaan, apakah mereka beneran dapat manfaat jangka panjang dari konservasi itu? Kalau masyarakat diuntungkan secara adil dan ilmunya dihormati, percayalah, mereka bakal jadi penjaga alam yang paling tangguh di muka bumi.
Lalu, gimana caranya sistem yang bagus ini bisa diwariskan? Kita sampai di bagian kelima, pendidikan untuk keberlanjutan. Buat ngebangun keberlanjutan yang awet, kita punya satu mesin penggerak yang namanya segitiga pengetahuan. Konsepnya tuh simpel tapi kuat. Pengetahuan jadi fondasi yang ngasih makan sektor pendidikan, dan dari pendidikan yang baik itu, mau nggak mau pasti bakal lahir inovasi-inovasi baru. Ini adalah siklus esensial buat nyiptain manusia-manusia yang bisa ngelola bumi dengan seimbang. Buat ngasih bahan bakar ke mesin edukasi tadi, kita bisa mengacu pada 3 filosofi utama. Ada progresivisme yang sifatnya eksperimental dan adaptif banget sama realitas sekarang. Terus ada esensialisme yang bertumpu pada fakta-fakta yang udah teruji kebenarannya. Dan yang terakhir perennialisme, yang percaya kalau buat benerin kekacauan dunia modern ini, kita harus balik ngerangkul nilai-nilai spiritual dan idealisme yang abadi. Menariknya ya, jauh berabad-abad lalu, filsuf legendaris Plato itu udah nebak hal ini. Dia bilang, kalau program pendidikan yang ideal itu harus didasari pemahaman tentang nafsu, kemauan, dan akal. Artinya, kalau kita mau bikin orang peduli sama ekologi, kita nggak bisa sekedar maksa. Edukasinya harus sejalan dengan hasrat manusia, kemauan mereka bertindak, dan logika nalar mereka. Masuk akal banget kan? Terus, pemikiran keren tadi disempurnakan sama Aristoteles. Dia menaruh intelektualitas alias kecerdasan sebagai fokus utama dari sebuah pendidikan, dengan filsafat sebagai pisau bedahnya. Maksudnya, tantangan ekologi kita di era modern ini kan luar biasa kompleks. Jadi ya akal budi kita lah yang benar-benar harus diasah sampai tajam untuk bisa mengurainya. Nah, kalau semua filosofi luar biasa tadi kita terapkan ke dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, kita bakal dapat 2 manfaat kunci. Pertama, kita ngebangun komitmen bersama, nyadarin kalau tindakan kita ngaruh ke kehidupan sekarang dan anak cucu nanti. Kedua, ini ngasih kita pemahaman yang utuh soal seberapa rumitnya masalah lingkungan kita. Kalau udah paham betul, baru deh kita bisa muter haluan peradaban ini ke arah yang benar-benar berkelanjutan. Jadi, setelah ngebahas semuanya, ada satu pertanyaan pamungkas buat kamu hari ini. Gimana cara kamu bakal ngambil kearifan lokal yang luhur ini, memadukannya dengan segitiga pengetahuan, lalu menciptakan warisan yang berkelanjutan di lingkungan kamu sendiri? Apakah kamu udah siap jadi bagian dari solusi itu? Terima kasih udah ngikutin pemaparan kali ini. Dan yuk kita mulai ambil langkah nyatanya dari sekarang.